Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, unggahan foto seorang konselor anak ini menarik perhatian warganet. Kendati seorang konselor anak, kali ini Rensia Sanfira mengunggah foto tingkah pola buah hatinya yang masih TK saat sedang belajar online dan menunjukkan ekspresi bagaimana orang tua juga kewalahan mengawal anak pendidikan usia dini. Inilah salah satu potret yang mewakili bagaimana jika anak di taman kanak-kanak ataupun di usia dini ini masih sedang belajar online. Nampak dalam keterangan foto tersebut di menit-menit sang anak yang masih berusaha fokus mengikuti pembelajaran online, namun di menit-menit berikutnya nampak sang anak mulai bosan dan bertingkah lucu. Foto yang diunggah akun Instagram Rensia Sanfira ini pun menarik perhatian warganet, khususnya ibu-ibu yang memiliki anak di tingkat kanak-kanak dan juga merasakan hal serupa. Pemirsa, belajar online untuk kalangan siswa tingkat SD, SMP, atau SMA tentunya masih butuh perhatian khusus. Lalu bagaimana kiat mengawal anak-anak tingkat kanak-kanak atau tingkat usia dini untuk belajar online? Tidak hanya perhatian namun juga diperlukan kesabaran. Nah, bagaimana orang tua menghadapi tantangan ini? Sudah bergabung di studio Metro TV melalui sambungan Zoom ada konselor anak Rensia Sanfira dan juga ada salah satu pengajar Taman Kanak-kanak dan Usia Dini Gesta Patisiana. Kita akan ke Mbak Rensia terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Rensia. Pagi. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Rensia, tadi kalau saya lihat foto-foto yang sempat viral di media sosial ini memang lucu dan menarik ya. Tapi saya pengen tahu karena Mbak Rensia ini kan orang tua dan juga sekaligus konselor anak. Nah, biasanya kalau menghadapi anak-anak yang awalnya bisa fokus namun menit-menit selanjutnya akhirnya jadi tidak fokus tuh kiat-kiatnya apa sih Mbak? Ya, jadi kan memang ini anak saya itu baru pertama ikut kelas offline, di mana sebelumnya saya udah coba sih untuk kelas biasa ya, kelas pada umumnya. Dan waktu kelas pada umumnya si anaknya udah siap, tapi ternyata berhubung karena kelas online, jadi dia tuh tiba-tiba nggak fokus. Karena seperti ini juga, saya itu kan dari dulu tidak mengizinkan dia untuk screen time lama-lama ya. Jadi di layar aja kadang tuh cuma maksimal 15 menit. Nah, setelah sekolah online di mana dia harus fokus lebih lama gitu di screen time, apalagi sampai 1,5 jam gitu ya. Malah dia kadang yang bilang gini, kan sama mama nggak boleh lama-lama gitu. Nah, jadi akhirnya habis yang nggak boleh lama ini akhirnya dia dijadikan alasan gitu loh untuk nggak fokus ke layar. Oke, nah terus biasanya Mbak Rensia tuh akhirnya menyiasatinya bagaimana? Nah, akhirnya kita siasati juga kayak ya mau nggak mau kayak adain mainan juga yang menarik buat anak, terus dijanjiin macam-macam lah kalau misalnya nanti nurut, misalnya kasih es krim atau apa, mau nggak mau ya orang tua yang harus berusaha gimana caranya dia biar duduk gitu loh. Jadi sering juga kalau misalnya anak saya ya dia minta diambilin ini gitu ya, mau nggak mau saat itu juga harus diturutin gitu, karena memang kadang juga saya merasa ada kayak negatifnya juga sih, selalu menuruti tapi ya juga demi dia mau duduk manis gitu di depan layar. Jadi ada sogokannya dulu lah ya istilahnya gitu Mbak Rensia. Oke, nah ini saya juga sudah tersambung, ada juga pengajar TK dan juga anak-anak usia dini, ada Mbak Gesta di sini. Halo, selamat pagi Mbak Gesta. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Gesta, tadi kalau udah sempat menyimak sedikit perbincangannya, ini kan buat orang tua ini tidak mudah, buat anak juga tidak mudah untuk bisa belajar online, anak-anak usia dini khususnya ya. Nah, kalau dari guru sendiri tuh bagaimana sih persiapannya membuat konten-konten yang menarik agar anak ini bisa tetap fokus dan betah untuk belajar online, Mbak? Persiapannya sebetulnya masih sama seperti saat sekolah berjalan normal atau offline. Kita melewati pembuatan perencanaan belajar dan lain-lain, dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan anaknya tersebut. Gitu. Oke, tapi kan nggak bisa disamain Mbak, karena kan kalau misalnya kita bertatap muka tuh kan bisa lebih fun, bisa lebih hidup, bisa ada interaksi di situ. Nah ini interaksinya cuma sama screen gitu, itu kan butuh suatu hal yang kreatif, itu gimana tuh Mbak? Jadi memang ini PR untuk kami guru-guru,
karena kondisi belajar sekarang adalah bukan kondisi belajar yang ideal, terutama untuk anak di bawah umur 6 tahun ya Mbak. Gitu. Jadi seperti apa kreativitas guru-guru untuk merancang kegiatan, pastinya karena ada screen time, jadi waktunya juga terbatas, tapi kita bisa mungkin membuat kegiatan yang masih mengcover kebutuhan anak, salah satunya adalah bergerak gitu. Oke, nah gimana caranya kita bisa terus mengawal anak-anak yang mudah sekali merasa bosan untuk bisa tetap fokus dan duduk tenang lama-lama di depan komputer begitu ataupun laptop di belajar virtual ini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama Mbak Gesta di sini dan juga Mbak Rensia, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami masih akan kembali dengan perbincangan selengkapnya usai Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Indonesia, akhir pekan kembali pemirsa dengan perbincangan menarik sekolah virtual untuk anak-anak usia dini. Saya masih bersama dengan konselor anak dan juga pengajar usia dini di sini. Saya akan ke Mbak Rensia terlebih dahulu. Mbak Rensia tadi kan sudah menjelaskan perspektif sebagai orang tua begitu ya. Kalau sebagai orang tua memberikan sogokan supaya anak betah untuk bisa belajar secara online begitu. Nah, kalau dari perspektif konselor sendiri itu gimana sih Mbak? Apakah memang pembelajaran online ini efektif? Nah, sebenarnya kalau saya banyak kan juga ditanyain mama-mama gitu loh mengenai anaknya yang sekolah dini. Kalau menurut saya sih karena kondisinya seperti ini, setiap mama itu punya keputusan untuk menunda dulu sekolahnya sampai anaknya siap. Karena saya lihat sendiri dengan di anak saya ya, sebenarnya sekolah online untuk anak-anak apalagi yang baru mulai sekolah, yang belum pernah sekolah sama sekali seperti anak saya contohnya. Jadi anak saya baru tahun ini mulai sekolah, itu benar menurut saya kurang efektif. Dan saya takutnya juga sebagai konselor anak, kalau misalnya anak itu dipaksa untuk kegiatan belajar mengajar yang dia tidak nyaman, takutnya nanti malah membuat trauma tersendiri gitu loh. Jadi sebagai konselor menyarankan boleh untuk ditunda sampai anaknya siap. Nah, kompetensi siap itu seperti apa ya Mbak Rensia ya? Jadi anaknya itu lebih fokus, itu bisa lebih dari 15 menit, itu pertama. Dan juga anaknya sudah mulai ngerti, apa sih itu kayak sekolah online itu seperti apa, itu sudah mulai ngerti. Karena kadang emang gini sih, kalau banyak anak yang sudah lama screen time, maksudnya dibiasakan lama screen time itu biasanya lebih mau untuk duduk di depan layar. Beda dengan seperti anak saya contohnya, anak saya tidak dibiasakan screen time itu lama. Akhirnya di depan layar dia juga merasa kayak kebiasaannya untuk nggak mau duduk lama di depan layar gitu loh. Tapi kan untuk melatihnya itu kan harus, untuk membuat dia terbiasa itu kan harus mulai melatihnya dengan ya caranya ya memang kalau apalagi selain memang mengikutkan sekolah online gitu Mbak, itu gimana dong? Iya benar, cuman balik lagi kan saya bilang tergantung kesiapan anak. Kalau misalnya anak awal-awal kita coba dan anaknya lama-lama mau, karena kan gini, waktu anak saya juga ini kegiatan belajar mengajar itu kan baru mulai 5 hari kan. Nah nanti berikutnya saya lihat kesiapannya, kalau dia begitu terus mungkin saya akan memutuskan juga untuk kayak ngobrol dulu mungkin sama gurunya. Misal anaknya mulai 1 bulan ini saya ikutkan misalnya 15 menit dulu pelan-pelan. Jadi daripada dari awal langsung dipaksa 1,5 jam harus duduk di depan layar seperti itu. Jadi mungkin kita bisa kok, beberapa sekolah itu sudah kayak mengizinkan orang tua untuk negosiasi sama gurunya. Bisa berapa lama dulu anak mulai ikut seperti itu. Baik. Nah Mbak Gesta sendiri bagaimana kalau memandang hal ini begitu? Apakah memang anak ini ya sudahlah tidak perlu dipaksakan, tapi bagaimana cara melatih anak untuk bisa mengikuti pelajaran online ini nantinya begitu Mbak? Kalau dari aku sebagai pendidik, memang bicara efektif atau tidak efektif, pastinya tidak se-efektif saat interaksi dilakukan secara langsung. Dan memang tantangannya adalah beberapa anak tidak biasa untuk duduk di depan layar, atau attention span-nya juga tidak sepanjang itu untuk duduk di depan layar. Tapi yang bisa dilakukan adalah ya pembiasaan sih Mbak. Jadi memang kalau memang hanya bisa 2 menit nggak apa-apa, tapi dibiasakan terus-menerus gitu. Kalau begitu metode seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga dibantu oleh sekolah dan juga para guru-guru ini membuat anak bisa betah belajar dan tidak mudah bosan? Pertama, memang kesiapannya harus dari 3 pihak. Gurunya siap, anaknya siap seperti Mbak Rensia bilang, dan orang tuanya juga harus siap untuk mendukung proses belajar tersebut. Jadi
Jadi kalau anaknya aja yang siap tapi orang tuanya nggak siap mendukung juga mungkin akan terjadi tantangan lainnya gitu. Jadi metode seperti apa? Pastinya metode-metode belajar yang tetap mengcover semua kebutuhan. Misalnya bergerak, menyanyi, bicara, dan lain-lain itu memang dalam satu pertemuan harus istilahnya di mix semuanya memang untuk anak dapat agar tidak bosan sih. Kalau dari segi guru gitu. Oke, tapi kalau sudah akhirnya pasti kan akan masuk ke fase bosan, entah di menit keberapa mungkin ya. Nah itu kita sebagai orang tua tuh harus gimana? Akhirnya anak kita mungkin biasanya lari-lari, terus semaunya sendiri, ada juga yang menangis dan lain sebagainya. Itu kita sebagai orang tua harus gimana sih Mbak? Pertama sih memang tidak memaksakan anak untuk belajar memang kita nggak sarankan sama sekali. Sebagai pendidik juga aku nggak menyarankan itu. Jadi nggak apa-apa, tapi tetap harus selalu diajak bicara setelah sesi bahwa ini adalah sekolah, ini adalah cara sekolah yang baru dan tergantung dari usianya juga apakah perlu orang tuanya memang duduk di sampingnya selama kelas. Kalau memang sudah TK mungkin bisa sedikit ditinggal dan selalu didampingi. Itu butuh motivasi yang cukup tinggi sih Mbak, emang untuk anak. Oke, nah kalau begitu sebaiknya berapa lama Mbak durasi untuk anak-anak usia dini dan juga anak-anak TK ini untuk bisa belajar secara online? Kalau dari sekolah tempatku mengajar dan aku sebagai pendidik memandangnya 40 menit itu sudah maksimal sebetulnya untuk sekali sesi belajar dengan pendampingan pastinya. Jadi tidak ditinggal sendiri. Itu udah screen time menurutku paling maksimal sih. Nah itu dari 45 menit itu bisa benar-benar efektif mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan seperti di sekolah nggak sih Mbak? Karena kan di rumah nih kita tahu fasilitasnya mungkin nggak seperti di sekolah, interaksinya juga begitu. Kalau misalnya di sekolah bisa nyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan, tapi kalau di rumah kan anak ini sendirian hanya didampingi oleh pendampingnya. Iya, pastinya beda sih, sangat beda gitu. Untuk fasilitas, material pastinya tidak bisa disamakan dengan sekolah offline. Dan seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa ini memang tidak ideal untuk anak-anak, tapi dari segi guru, pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini tuh memang saat ini masih satu-satunya cara untuk menyampaikan pembelajaran yang paling efektif gitu. Karena kita menjaga jarak fisik juga kan Mbak saat ini gitu loh. Iya betul. Nah kemudian saya ingin kembali ke Mbak Rensia di sini. Mbak Rensia boleh juga diceritakan mungkin pendapat dari ibu-ibu lain di sekitar Mbak Rensia dan apa sih sebenarnya kiat-kiat yang sudah mereka lakukan Mbak sebagai orang tua? Kalau biasanya mama-mama memang agennya sama gitu loh. Jadi lebih ke kasih banyak sokokan juga. Jadi kayak misalnya dijanjiin kalau nanti duduk manis di depan layar nanti mama kasih apa seperti itu. Tapi saya melihat saran juga dari beberapa murid ya yang juga sudah negosiasi sama gurunya. Kalau di screen time itu biasanya kalau misalnya metode pengajarannya dibarengi dengan video-video yang menarik, biasanya anak-anak itu lebih betah di depan layar. Jadi jangan hanya kayak muka gurunya ya, karena kan masih anak-anak itu kan apalagi yang baru, dia nggak kenal itu siapa gitu loh. Tapi begitu kalau metodenya diganti dengan dibarengi dengan video-video yang menarik biasanya yang ada di YouTube. Tapi sambil kayak diajarin misalnya diajarin warna itu juga digabung dengan beberapa video menarik. Itu biasanya membuat anak lebih tertarik lah untuk tetap di depan layar seperti itu. Oke, nah sejauh ini kalau dari Tante Gesta sendiri, dari Mbak Gesta sendiri, kalau memberikan sogokan begitu tuh gimana sih Mbak? Apakah memang bisa menjadi salah satu metode alternatif membuat anak betah begitu di depan layar? Kalau dari metode belajar yang aku terapkan di sekolah sih memang kita nggak menerapkan itu, tapi pastinya setiap keluarga punya strategi dan caranya masing-masing. Jadi itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan anggota keluarga juga. Tapi kalau secara cara pengajaran aku di sekolah sih memang tidak menerapkan strategi tersebut. Kita masih memilih strategi lainnya. Gitu. Strateginya kalau gitu apa aja Mbak? Strateginya sebetulnya sama seperti Mbak Rensia bilang, karena sekarang sudah ada e-book, sudah ada video-video edukatif lainnya, kita juga biasanya pakai alternatif itu sih memang. Gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Rensia sendiri, anaknya ini sebenarnya usia berapa sih Mbak? Dan apakah memang dari pihak sekolah tuh tidak ada metode alternatif yang digunakan atau bagaimana Mbak? Sampai bisa bertingkah lucu bolak-balik tadi badannya kayak gitu. Sorry? Iya betul Mbak Rensia. Boleh tahu mungkin anaknya ini usia berapa? Karena kan baru pertama kali masuk sekolah. Iya. Nah, terus metode yang digunakan sekolahnya juga apa tuh Mbak?
anak saya usia 3 tahun, jadi metode yang selama ini digunakan sih kurang videonya. Jadi makanya saya juga akan mencoba untuk negosiasi juga sih ke sekolahnya. Jadi kan saya sebagai konselor juga yang dimana juga diperhatiin banyak mama-mama ya. Nah, mungkin lebih ke dibanyakin videonya, terus lebih ke bisnisnya itu mungkin yang pengajarnya itu mungkin lebih kayak pakai kostum yang menarik seperti itu. Jadi biar anak itu tertarik untuk melihat di depan layar. Karena biasanya kalau screen time pun dia kan terbiasa untuk melihat video yang menurut dia menarik. Contohnya yang di YouTube. Ya. Jadi kalau bisa untuk awal-awal anak sekolah itu agak familiarkan ke anak. Jadi contohnya ya video-video yang semenarik mungkin seperti yang sesuai umurnya yang ditonton di YouTube seperti itu. Jadi dia lebih aware gitu loh di layar. Oke. Kalau begitu Mbak Rensia sendiri sudah mencoba berdialog dengan anak atau berkomunikasi dengan anak begitu untuk juga bisa membuat anak bisa bertahan dan betah di depan komputer atau gimana Mbak? Udah banget. Jadi makanya tapi saya bilang gini nggak bisa juga dibangsa. Biasanya apa nih Mbak yang diomongin kalau gitu? Saya itu selalu menerapkan metode sounding. Jadi di mana setiap malam sebelum tidur, 5 menit sebelum anak tidur pulas, saya sering ngomongin ke dia. Karena itu kan 5 menit sebelum tidur pulas itu di mana fase pikiran anak masuk di kondisi pikiran bawah sadar. Jadi di mana omongan mama itu selalu diterima dengan baik. Nah, jadi saya selalu setiap malam itu selalu sebelum tidur selalu akan ngomongin kalau sayang besok sekolah ya, besok sekolah. Jadi kayak fokus dulu, tapi mama nggak akan paksain. Tapi yang penting Els itu, anak saya namanya Els. Jadi yang penting Els itu belajar dulu, dibiasakan. Jadi seperti itu. Jadi 5 menit sebelum tidur itu saya sering ngomong. Dan itu tips yang cukup membantu nggak Mbak selama ini? Lebih membantu sih karena ini kan baru berjalan 5 hari ya. Baik kalau gitu. Nah sekarang terakhir kita ke Mbak Gesta. Mbak Gesta mungkin bisa diberikan pesan singkat kepada para orang tua untuk bisa tetap sabar menghadapi pembelajaran online yang kita masih tidak tahu sampai kapan. Kalau untuk tips atau trik sih sebetulnya aku berharap bahwa orang tua tuh sadar bukan hanya orang tua yang stres, tapi pasti anaknya juga sedang mengalami masa sulit. Dia tidak bisa ketemu teman-teman, dia tidak bisa bermain di luar. Jadi ketika orang tuanya makin stres, maka anak-anak akan merasakan hal tersebut sehingga akan mengganggu proses belajarnya. Jadi akan berdampak pada anak-anak. Jadi ayo mama dan papa dukung anak-anaknya belajar karena itu bisa dilakukan sekarang gitu. Itu yang paling efektif sekarang sih. Oke, terima kasih Mbak Gesta, pengajar anak-anak usia dini, dan juga ada Mbak Rensia Safira di sini sebagai orang tua dan juga konselor anak. Terima kasih dan semoga bermanfaat tadi perbincangannya.